Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan sebelumnya, pertemuan 1 dan kedua, kita sudah membahas tentang apa itu DNA, kromosom, dan gen. Untuk pertemuan ketiga dan 4, mata kuliah biologi molekuler, kita akan membahas tentang replikasi DNA. Nah, kalian tahu sendiri apa itu replikasi? Replikasi itu proses memperbanyak diri. Misalnya pada sel tubuh itu gunanya apa? Untuk memperbanyak diri, tentunya untuk pertumbuhan, kemudian mengganti sel-sel yang rusak. Nah, ini definisi dari replikasi adalah proses perbanyakan bahan genetik yang dikenal sebagai proses replikasi. Replikasi bahan genetik dapat dikatakan sebagai proses yang mengalami pertumbuhan sel. Jadi sebenarnya pertumbuhan merupakan suatu resultan atau suatu sebab akibat dari banyaknya proses yang saling berkaitan satu sama lain. Di sini hipotesis mengenai mekanisme replikasi DNA oleh penemu Matthew dan ini Frankenstein pada tahun 1958. Ada 3 hipotesis yang berkembang mengenai mekanisme replikasi DNA. Di antaranya konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Yang dipakai adalah semi yang konservatif. Untuk yang konservatif itu, sepasang DNA turunan anak akan memiliki untai yang membawa penuh DNA induk, dan sepasang DNA turunan akan memperoleh sepasang untai baru. Bisa dilihat di sini. Nah, ini yang konservatif. Jadi untai DNA induk tetap menyatu, kemudian ini ada DNA anakannya. Jadi ini tidak mungkin, karena replikasi itu proses perbanyakan diri dimulai saat untai DNA induk itu saling memisah, kemudian membentuk untai DNA baru yang berpasangan. Kemudian semi-konservatif, dua pasang untai DNA turunan akan membawa masing-masing satu untai DNA induk. Nah, ini di sini untai DNA induk saling memisah, kemudian terjadi replikasi atau perbanyakan dari DNA untaian DNA anakan. Jadi ini yang dipakai teorinya yang benar. Kemudian yang dispersif, setiap untai DNA turunan memiliki fragmentasi pendek dari untai DNA induk. Nah, di sini jika dispersif seperti ini, biasanya itu terjadi mutasi atau penggabungan dengan DNA yang lain. Kemudian ini penjelasan dari mekanisme replikasi DNA semi-konservatif. Tahap-tahapannya itu ada dari pemisahan, denaturasi, untaian DNA induk, kemudian inisiasi, sintesis DNA, ada pemanjangan, elongasi untaian DNA, ada ligasi. Itu ligasi adalah penyambungan fragmen DNA, dan pengakhiran terminasi sintesis DNA. Nah, ini proses gambar replikasi DNA terdiri dari untaian DNA lagging strand, kemudian ini lagging strandnya, kemudian di sini dipisahkan oleh enzim helikase saling memisah. Di sini kemudian terjadi untaian DNA baru, kemudian nanti disambung lagi oleh enzim ligase. Dan di sini ada
template strand yang lagging atau untai DNA baru. Ini tahapan replikasi DNA semi konservatif seperti gambar tadi. Ini untaian DNA induk, kemudian dipisahkan oleh enzim helikase, saling memisah, kemudian terjadi replikasi DNA, kemudian di sini disambung lagi oleh enzim helikase. Nah, ini keterangan dari gambar tadi, bisa dilihat sendiri. Yang pertama itu lagging strand, kemudian yang 9 ini enzim helikase. Nah, ini untuk memisahkan DNA induk. Untuk yang tambahan di sini biasanya itu ada enzim helikasenya untuk menyambung kembali. Nah, ini yang nomor 4 itu enzim DNA helikase. Penjelasan dari gambar itu prosesnya helix ganda DNA merah dibuka menjadi 2 untai tunggal oleh enzim helikase. Keterangan nomor 9, dengan bantuan topoisomerase yang mengurangi tegangan untai DNA tunggal didekati oleh protein pengikat untai tunggal untuk mencegahnya membentuk helix ganda kembali. Primase membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer. Molekul DNA polimerase 3 dan 8 mendekat pada seuntai tunggal DNA dan bergerak sepanjang untai tersebut memperpanjang primer, membentuk untaian tunggal DNA baru yang disebut lagging strand dan lagging strand. Nah, jadi fungsi primer itu untuk memperpanjang itu. Kemudian DNA polimerase yang membentuk lagging strand mensintesis segmen-segmen polinuklida yang diskontinu disebut fragment Okazaki. Nomor 7. Kemudian enzim DNA helikase kemudian menyambungkan potongan-potongan lagging strand-nya. Nah, ini tahapannya saat inisiasi atau pengawalan dan ada dalam sel-sel eukaryotik memiliki ARCS yaitu autonomously replicating sequence atau sequence memperbanyak secara autonom yang berperan sebagai asal muasal replikasi dan mereka saling berlawanan dari asal bakteri. ARCS terdiri atas 11 pasangan landasan rentetan tambah 2 atau 3 rentetan nukleotida pendek tambahan dengan 100 hingga 200 pasangan landasan sepasang area beta. Grup utama dari 6 protein secara kolektif dikenal sebagai OLC. Kompleks awal mula pengenalan mengikat asal muala replikasi, menandai replikasi DNA dengan tepat pada saat waktu yang sesuai melalui siklus sel. Pengenalan situs awal replikasi oleh suatu protein komponen polimerase DNA yang dihasilkan oleh gen DNA-A. Ini terbentuknya garboreplikasi. Garboreplikasi itu adalah struktur yang terbentuk ketika DNA bereplikasi. Garboreplikasi ini dibentuk akibat enzim helikase yang memutus ikatan-ikatan heterogen yang menyatukan kedua untaian DNA, membuat terbukanya untaian ganda tersebut menjadi 2 cabang yang masing-masing terdiri dari sebuah untaian tunggal DNA. Masing-masing cabang tersebut menjadi cetakan untuk membentukkan 2 untaian DNA baru berdasarkan urutan nukleotida komplementernya. Dan polimerase untuk untaian DNA baru dengan memperpanjang oligonukleotida DNA yang dibentuk oleh enzim primase dan disebut primer. Ini pembentukan lagging strand pada replikasi DNA. Untaian pengawal lagging strand ialah untaian DNA disintesis dengan arah yang ketiga secara berkesinambungan. Pada untaian ini, DNA polimerase mampu membentuk DNA menggunakan ujung 3-OH bebas dari sebuah primer RNA dan sintesis DNA berlangsung secara berkesinambungan searah dengan arah pergerakan garboreplikasi.
Ini untuk pembentukan leading strand-nya. Leading strand ialah untaian DNA yang terletak pada sisi yang berseberangan dengan leading strand pada garpu replikasi. Untaian ini disintesis dalam segmen-segmen yang disebut fragmen Okazaki. Panjang fragmen Okazaki mencapai sekitar 2000 nukleotida panjang dalam sel-sel bakteri dan sekitar 200 panjang nukleotida dalam sel-sel eukariotik. Pada untaian ini, primase membentuk primer RNA. DNA polimerase dengan demikian dapat memerlukan gugus OH3 bebas pada primer RNA tersebut untuk mensintesis DNA dengan arah dimodifikasi. Untuk modifikasi post-replikasi DNA, setelah DNA direplikasi, buah helaian tersintesis terbaru dipasangkan ke modifikasi enzimatik. Perubahan-perubahan ini biasanya melibatkan penambahan molekul tertentu untuk mengkhususkan titik-titik sepanjang heliganda. Kemudian ini enzim-enzim yang berperan dalam proses replikasi. Ada helikase untuk memutus ikatan hidrogen dari untai DNA induk, maupun ada topoisomerase untuk mengurangi ketegangan superhelik DNA dengan menciptakan istirahat sementara. Ada primase untuk mensintesis RNA primer. Kemudian fungsinya juga untuk menghentikan perkembangan garpu replikasi, mengawali pembentukan DNA baru. Kemudian ada DNA polimerase dan DNA ligase untuk menyambung potongan DNA yang baru disintesis. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Kolom komentar. Jika tidak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.